Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mungkin izin dulu dari teman-teman rekan-rekan di Komisi 1, Pak Kadis. Ya. Jadi begini Pak, kalau yang namanya KTP, kemudian akte, baik itu akte lahir maupun catatan sipil Pak, itu adalah hak. Jadi kita nggak bisa membedakan ini. Itu adalah hak daripada masyarakat untuk mereka mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya paspor ya Pak ya, nggak semua masyarakat memang bisa untuk mendapatkan itu. Jadi kita nggak bisa memilah nanti kan gitu Pak. Nah, bagaimana dengan yang namanya hak mereka yang merupakan satu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan itu? Kita nggak bisa bantu gitu Pak, gitu Pak. Nah kebetulan saya kan sudah berkirim surat Pak, ya. Kita sudah berkirim surat, ya kita minta Pak, bagaimana kami bisa memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akte-akte tersebut. Terkhusus Pak, memang maaf, ini udah bulan 5 Pak. Di bulan Juni nanti, ketika terjadi PPDB Pak, penerimaan peserta didik baru, ini akte lahir akan menjadi salah satu syarat Pak di sekolah-sekolah. Bagaimana kita kalau nggak bisa menyiapkan ini gitu loh Pak Kadis. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini ya Pak, saya mohon ya agar surat yang sudah kami layangkan Pak untuk permohonan kerjasamanya, kesediaannya, ya kami memfasilitasi Pak. Kami memfasilitasi untuk pengurusan daripada akte lahir maupun catatan sipil tersebut, tapi kita cuma minta dari dinas ya supaya bisa ini Pak, artinya bisa membantu kami ya, karena ini kan sifatnya kan kolektif Pak ya, kolektif Pak. Kemungkinan nanti dia bisa saja nanti satu kali turun kita itu bisa sampai 250 pasang atau berapa, cuma kita memang punya target Pak. Paling tidak target kita itu Pak, paling tidak target kita itu di atas 3.500 Pak, 3.500 pasang. Nah dengan ini nanti mungkin ya Pak ya, di Dinas Kependudukan sendiri akan lebih meringankan tugasnya Pak, daripada seperti yang disampaikan daripada Pak Erik tadi Pak. Ini bulan 6 nih Pak, sebentar lagi pasti tuh Pak, nggak bisa nggak tuh, akte lahir ini pasti Pak, sekarang udah akte lahir terus gitu. Jadi kami mohon ya Pak ya, sekali lagi kami mohon supaya surat yang kami layangkan bisa dijawab dan bisa kita lakukan kerjasamanya. Apa persyaratannya kami akan penuhi Pak, karena sebetulnya Pak, dulu waktu Pak Sadri ya Pak ya, di yang KBKD kemarin Pak ya, sebelum pensiun nih, masih di Komisi 4 waktu di Distu kan ya, pernah ya, itu kita sering Pak bikin seperti itu gitu. Nah ini memang semenjak Distuk ini bermitra ke Komisi 1, saya nggak tahu ya Pak ya. Kadang-kadang kan karena menyangkut pemerintahan ya Pak ya, atau ini mungkin terlupakan Pak hal-hal yang sepele seperti ini, tetapi masyarakat sangat mengharapkan sekali gitu Pak. Itu mungkin dari saya pimpinan, harapan saya Pak Kadis bisa langsung memberikan satu jawaban untuk pertanyaan kami ya, dalam rangka kerjasama pengadaan pengadaan catatan sipil, akte nikah maupun akte lahir daripada anak-anak. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak. Mengulang kembali, memang untuk yang namanya kerjasama Pak itu berdasarkan Permendagri 20 tahun 2022 tahun 2020 kemarin, itu segala yang namanya kerjasama harus turun kepala daerah disampaikan itu Pak, kepala daerah wajib ke kepala daerah. Kemudian untuk di lapangan, tadi memang kita satu Pak, itu saya sampaikan tadi, kendala kita adalah di SDM kita, jumlah di SDM kita yang sangat terbatas. Nah untuk di luar jam kerja ini, nah memang kalau dulu memang Pak, saya kurang tahu juga di KPSDM untuk pelaksanaan di luar jam kerja, saya kurang pahami. Tetapi istilahnya untuk saat ini yang dalam satu minggu saja kita kewalahan, apalagi menambah jam kerja di luar jam kerja itu Pak. Nah ini untuk kerjasama ini, kalau ini kerjasama ini memang tercapai, berarti dari 43
provinsi, otomatis akan ada keluar, akan ada seperti itu Pak. Karena untuk saat ini belum ada kerjasama dengan organisasi mana. Berapa provinsi Bapak? 43 Pak. Provinsi apa saja ke 43? Kan se-Indonesia kita Pak di sini. Nggak ada 43 provinsi kita Pak. Dari situ saja kelihatan SDM Bapak. Itulah Bapak. Karena saya suka ada Pak. Siapa? Terima kasih. Nah, itu. Jadi ada kurang lebih 38 kerukunan. Nah, ini yang pasti akan kita ada bersama. Nah, itu Pak. Jadi kalau untuk kebijakan itu kembali ke pimpinan Pak. Saya tak bisa mengambil keputusan untuk kebijakan itu. Tapi seperti itu Pak, itulah mekanismenya Pak. Makanya memang Pak Udin di awal saya sampaikan bahwa surat itu harus ditujukan kepada wali kota. Tapi Bapak tetap bersikeras kepada Kadis. Izin Ketua. Iya Pak. Pak, jadi kerjasama yang seperti ini Pak, itu bukan kerjasama dengan seperti ke apa BUP Pak. Biar Bapak tahu membedakannya. Bukan MOU antar B2B Pak, bukan. Ini pelayanan Pak, pelayanan hak dasar masyarakat yang dipenuhi, ya Pak ya. Jangankan bukan dari ini Bapak nggak usah dari organisasi. Saya datang dengan nama Udin PS yang memfasilitasi masyarakat untuk pengadaan daripada akta lahir dan catatan sipil. Perlu surat nggak? Saya tanya Bapak. Perlu Pak. Surat apa? Pengajuan kerjasama. Nggak ada kerjasama kita Pak. Izin Pak, dengan rumah sakit saja kita mengadakan Pak, saya anggota DPRD Kota Padang. Ini juga Pak. Pak, saya anggota DPRD Kota Padang. Siap. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akta lahir dan akta catatan sipil. Perlu kerjasama. Perlu Pak, karena bukan satu orang. Pak Teja, ini tolong didirikan nih Pak. Ini udah nggak benar nih. Ya, ini udah nggak benar nih Pak. Saya Bapak saya lakukan. Ya, nggak ada Pak anggota dewan itu memfasilitasi akta lahir. Perlu kerjasama. Bapak yang benar aja. Tapi mengatasnamakan organisasi Pak. Saya kan belum sampaikan tadi Pak. Tadi kan pertama Bapak udah sampaikan awalnya. Bapak bilang harus pakai surat. Saya bikin surat. Saya Pak selama ini udah ribuan Pak yang kami bikin Pak. Selama saya di Komisi 4 Pak, ribuan yang saya buat Pak. Nggak pernah ada minta kartu kerjasama Pak. Itu. Izin Pak, yang namanya pelayanan pribadi, maka itu harus orang yang bersangkutan datang. Maaf Pak, secara aturannya tidak bisa diwakilkan. Tetapi kita masih ada pengecualian tanda kutip Pak. Karena beberapa sidang kita, tolonglah, itu tanda kutip. Tapi secara aturan Pak, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dikolektifkan. Karena nggak pernah nggak boleh diwakilkan. Tidak pernah Pak, tidak boleh Pak. Yang bisa diwakilkan. Saya pikir begini. Saya pikir Tidak bisa. begini. Izin Pak sebentar. Enggak, Pandi. Kenapa saya jadi kalau misalnya memang Pak izin Pak Udin, memang Izin pimpinan. Pak, jadi begini Pak, saya sudah langsung ke situ Pak. Ya, kita proses namanya proses pencatatan sipil Pak. Itu hanya mereka foto itu loh Pak, sama kesaksian Pak. Kalau kamu melakukan itu bukan hari itu kita keluarkan. Sama dengan saya kalau datang saya ke sana hari Senin, proses saya hari ini, ya Pak, nggak hari itu Bapak ada dokumen. Nggak mungkin Pak, saya berpikir dan saya sudah bikin kok. Kok tadi Bapak nggak ada kemana-mana gitu loh Pak. Saya nggak bertahun-tahun Pak bikin itu. Bapak yang mana saja, kalau mau punya hak, kalau mau lihat kok Bapak, Bapak kan punya lihat saya lihat kok. Bapak kan jualan Bapak, kan jualan apa Pak? Dia siapa Pak? Bapak datang cuma berdua saja dulu Pak. Masa untuk hal yang begini Bapak bilang nggak bisa,
Itu 3 hari Pak. Kalau 3 hari, berarti hari Minggu Bapak keluarga dari Rabu. Izin DKI untuk KSDM untuk pelayanan di hari Minggu bagi pegawai boleh atau tidak? Ini menyangkut masyarakat, Pak. Ya, Bapak jangan tanya boleh atau tidak. Kalau yang namanya itu masyarakat, Pak, dia perlu mana pun dia kerjakan, Pak. Anak-anak sudah mau sekolah, Pak. Mungkin anak Bapak sudah ada kelahiran, anak orang belum ada, Pak. Bapak harus mikir ke sana. Baik, sudah cukup dulu. Pak Andre, artinya di sini kita mau klarifikasi. Maksud saya begini, itu aturan, tapi di atas aturan ada namanya kebijakan. Yang mungkin yang diharap itu mengharapkan itu kebijakan Bapak. Kalau aturan kita paham semua aturan, tapi ada namanya kebijakan, makanya kolektif. Ya, jadi kalau masalahnya nanti Bapak sampaikan harus bersurat. Ini tadi apa yang disampaikan Pak Heri, Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara, bukan Erik Pasar Ibu, bukan bikin PC logo. Ikatan Keluarga Besar, nanti Bapak udah paham lah sampai semana sih besarnya ini kan. Jadi mungkin yang beliau mau sampaikan itu minta kebijakan dari distributor sama saya. Dan harapan saya ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau memang harus bersurat, mereka bersurat. Terus kemungkinan tertinggi yang di Kota Batam berarti Pak Budi. Nah, mungkin itu Pak. Jadi saya mau